beriman menerang firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya melihat tadi semangat para umat Tuhan luar biasa, tidak menghalangi yang oleh keadaan panasnya, tetapi antusiasnya luar biasa. Memang betul-betul rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Kita datang untuk menerima kebenaran Tuhan, tapi bukan untuk menerima saja, Bapak Ibu Saudara. Yang penting di dalamnya adalah melakukan. Amin. Jadi di tempat ini saya diberikan oleh Bapak Gembala Victory tema yang berkata bangkit bersama, yang diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1. Ya, sebelum kita lebih dalam lagi melihat kebenaran firman Tuhan, saya akan perkenalkan. Mungkin tidak ada yang kenal saya, karena saya sebetulnya melayani di Bengkulu ini juga, tetapi di ujung Bapak Ibu Saudara, di Kabupaten Kaum. Nama saya Pendeta Rajo Silaban. Status single. Asli orang Sibolga. Bapak Ibu Saudara, ada orang Sibolga di sini? Oh haleluya, ada satu puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, enak kan kita lepaskan namanya suka cita Bapak Ibu Saudara, kita teruskan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, kepada ayat pokok kita di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1. Saya ingin juga kita kembali sama-sama baca, karena tadi sudah kita baca. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk menghormati firman Tuhan, saya sebut kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sekalian tolong multimedia PowerPoint. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga Bapak Ibu Saudara. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk membaca firman Tuhan semua bisa. Amin. Anak-anak yang sudah bisa baca bisa membacanya. Yang menjadi sulit itu Bapak Ibu Saudara melakukan. Tetapi di sini dikatakan kita diajak untuk bangkit menjadi terang. Nah, kita akan lihat di dalam PowerPoint-nya Bapak Ibu Saudara, bangkit bersama. Tema ini kita akan lihat. Bangkit bersama adalah berbeda dari yang semula. Kalau dibilang bangkit, artinya ada perubahan, berbeda dari yang semula. Amin Bapak Ibu Saudara, itu namanya bangkit. Kalau tidak ada perbedaan, artinya Bapak Ibu Saudara dan saya bukan bangkit. Artinya bangkit berarti ada perubahan, tidak sama. Dari tahun ke tahun tidak sama, ada perubahan. Kalau tetap sama, tidak bangkit. Kalau pohon kita tanam tidak mengalami pertumbuhan, itu namanya berdiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun itu tanaman satu yang sedikit jangkauan, dia akan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia berbuah pendek, tetap dia akan bertambah besar. Dia akan berbuah Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita mau bangkit tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan, Anda tidak bangkit namanya. Anda tidak ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita di tempat ini dengan tema ini mengharapkan ada perubahan di tahun 2023. Di datang ini kita disuruh untuk bangkit dan mencari terang. Saya percaya jemaat Victory di tempat ini akan berubah di tahun 2023, akan bangkit. Tidak seperti dulu. Kalau dulu
yang tidak mau datang ke gereja, atau masih malas, masih tidak ada yang memberikan kewajibannya. Apa Bapak Saudara kewajiban? Terjemahkan sendiri. Mulai tahun 2023 segala mendengar firman Tuhan lakukan. Kalau tidak Bapak Saudara, berarti Anda tidak berubah. Kita tidak ada perubahan. Ini Bapak Saudara, bangkit bersama berikutnya. Kita lihat poin berikutnya. Bangkit bersama dalam menjadi berbeda dari yang semula. Ada gambar naik tangga. Itu berbicara berubah, meningkat, naik. Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita lahir dan tidak bisa bersama, kita mungkin berpikir, kenapa anak saya? Kita periksa, kita bawa ke dokter. Apa yang kurang? Jadi Bapak Ibu Saudara harus ada perubahan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa engkau datang beribadah? Banyak orang datang beribadah yang penting hadir. Kalau dilihat orang saya pergi di gereja, maka orang sebut saya menjadi orang Kristen. Atau banyak orang Kristen menjadi Kristen KTP. Survei orang Kristen terbanyak. Survei membuktikan orang Kristen banyak yang berkata, pada dasarnya hanya kebanyakan Kristen KTP. Sebenarnya kalau diperhatikan diteliti banyak ateis. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, jemaat Victory atau kita semua yang hadir, jangan kita menjadi orang Kristen yang biasa saja. Harus menjadi orang Kristen yang bangkit, yang berubah dan tidak menonton. Makanya dikatakan, pertanyaannya, mengapa engkau datang beribadah? Menunjukkan pakaian bagus. Ada orang datang supaya dapat berkah. Nanti saya ke gereja, pas nanti pendeta atau hamba Tuhan bilang, nanti Bapak Ibu Saudara engkau yang mempunyai masalah, saya minta maju ke depan. Atau Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu yang masih memiliki masalah pergumulan, angkat tangan. Angkat tangan siapa yang mau diberkati? Cepat angkat. Sering sekali kita berkata, Tuhan memberi perjalanan, Tuhan mampu melakukan apa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih contoh buat kita Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada orang yang bukan milik kita berbuat baik, kalau kita bilang saya mau buang mangga, tapi Bapak Ibu Saudara tidak datang kepada si pemilik dan Bapak ambil atau Saudara ambil, itu namanya mencuri. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Saya orang Kristen, saya butuh berkah, saya butuh mujizat, saya butuh kesembuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak datang kepada si pemilik mujizat. Bapak Ibu Saudara tidak datang si pemilik kepada si pemilik berkah. Tapi mari berdoa terus, mujizat, berkah. Tapi tidak tahu siapa yang memiliki mujizat yang berkah. Makanya kalau datang ke gereja, kita datang fokus untuk Tuhan si pemilik berkah. Percuma datang ke gereja kalau hanya menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Lebih baik cari duit kita dapat duit kita, daripada kita datang ke gereja duduk santai mendengar orang puji-pujian, melihat orang didoakan, pulang kosong. Biasanya orang begitu Bapak Ibu Saudara tidak akan berubah, tidak akan bangkit Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan sekarang orang Kristen demikian. Kebanyakan. Atau usah lagi gereja nonton di YouTube aja live, sama aja kok Alkitab di sana, di sini Alkitab. Firman Tuhan bilang jangan tinggalkan ibadah. Kenapa? Di dalamnya ada kesatuan hati, di dalamnya ada konseling, di dalamnya ada bergandengan, bisa bersentuhan. Kalau di live tidak salah kita nonton live, tapi tidak ada ibadah khusus untuk kita di gereja kita, mari datang Bapak Ibu Saudara. Bukan saya katakan live itu tidak perlu menambah iman dari orangnya, supaya apa? Ada perubahan dalam diri kita.
Datang kepada Tuhan, ada perubahan. Pulang dari ibadah, ada sukacita, ada berkat yang mau dibawa, Bapak Ibu Saudara. Jangan pulang dari ibadah mukanya pulang, muka di sini. Atau jangan pulang dari ibadah mengatai orang, menggosip. Engkau tidak ada berkat. Engkau tidak mengenal Tuhan kalau demikian. Kalau kau bilang, oh aku pelayan Tuhan, saya suka berdoa, saya memberikan kewajiban saya, tapi kau tidak melakukan yang lain dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, iblis dekat sama Tuhan. Tuhan tidak ada musuhnya, Bapak. Tuhan tidak punya musuh. Kita yang sering berkata Tuhan bermusuh dengan iblis. Tidak. Karena waktu kita ketika ikut jalan-jalan, datang ke surga, Tuhan bilang, hei ayo, adakah kau lihat hamba? Hai iblis, adakah kau lihat hambamu Ayub? Iblis bilang, ada. Yesus Tuhan Allah bilang begini, dia adalah hambaku yang setia. Lalu si iblis bilang, ya, kau berkati dia, kau berikan sukacita sama dia, kau buat dia sukses berhasil. Coba kau buat dia sakit, coba kau ambil hartanya. Baik Tuhan bilang, sekalipun ku ambil semua itu, dia tetap setia. Dia tetap setia kepada saya. Lalu Tuhan bilang, pergilah, lakukanlah apa mau kepada Ayub, hanya satu, jangan kau ambil nyawanya. Apa yang terjadi kepada Ayub? Benar sekali, anaknya mati semua, rumahnya kebakaran, seluruh karyanya habis, seluruh pembantunya banyak yang mati. Setiap ada kebakaran, satu orang hidup melapor. Semua tanahnya mati, satu orang hidup melapor. Bahkan istrinya bilang, hei Ayub, masih setia ke Ayub? Kau kepada Tuhan, bilang kepada kamu itu, kau orang. Bagaimana kalau terjadi hal itu sama kita, Bapak Ibu Saudara? Masih mungkinkah kita bangkit? Masih mungkinkah kita setia? Masih mungkinkah kita menjadi terang buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Jangan-jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan kita menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan baik saudara. Anak-anaknya Tuhan ganti, ternaknya 100 kali lipat. Semua Tuhan berikan. Mari kita koreksi diri, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak maju, tidak bangkit dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan, lihat kenapa saya? Jangan salahkan orang, jangan salahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lihat diri kita. Apa yang harus kita ubah dalam diri kita? Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba berikutnya ini pertanyaan yang tadi. Aku ingin datang memuji Tuhan, hanya itu kah? Aku ingin mendengar firman Tuhan, hanya itu kah? Bukanlah. Kalau aku datang ke gereja nyaman dan tenang, hanya itu kah? Mengapa aku rindu ke gereja? Aku rindu ada misi Tuhan ubah dalam hidupku menjadi manusia yang lebih baik dari hari ini. Hari ini yang dilakukan oleh kekasih Tuhan. Ada perubahan hari demi hari. Kalau saya diberikan orang tua saya lalu selalu kecil dan tidak membesar, mereka akan pusing. Jangan-jangan mereka juga bilang, ada apa dengan kita? Katanya suami istri bertanya, kenapa anak kita tidak mau besar? Atau tiba-tiba anaknya besar? Karena pertanyaan itu bukan si anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bangkit bersama. Berikutnya dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, jangan hidup lagi seperti orang dunia, berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Kita baca dalam Efesus atau berikutnya ayatnya. Dikatakan di situ, karena itu aku katakan dan tegaskan dalam Tuhan, jangan lagi kamu hidup seperti orang-orang yang tidak percaya, yang hidup dengan pikiran yang sia-sia. Apa yang kita sama dengan dunia? Loh, kita punya Tuhan. Orang sana juga punya Tuhan, tapi karakter hidup ada yang hidup sia-sia.
Rahasia Bapak Ibu Saudara banyak. Jadi berkat tidak. Tapi kalau kita diizinkan harus bukan. Kalau bukan pengikut Kristus. Ayat itu dikatakan ayat 18. Pengertian mereka menjadi gelap dan terpisah dari kehidupan Allah karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka yang disebabkan oleh kekerasan hati. Jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita mengeraskan hati Bapak Ibu Saudara. Seperti Firaun yang dikeraskan hatinya, akhirnya Tuhan juga buat dia keras hati. Jangan sempat marah buat kita Bapak Ibu Saudara. Jangan. Buat apa kita mengeraskan hati tapi berkat Tuhan mau? Buat apa kita mengeraskan hati tapi mujizat Tuhan mau? Kita musuhi orang tetapi kita mau berkatnya. Hanya orang Kristen yang berkata minta berkat kepada musuhnya. Amin. Amin. Hanya Alkitab tidak bilang kasihlah musuh. Musuhnya. Kalau nenekku bilang atau kakekku bilang begini, Pak, bagianku udah diambil. Ribut, ambil bagianmu. Oh, Pak, kita yang namanya kita dukung. Langsung kita ambil apa yang dapat, batu-batu, kayu-kayu kita rebut. Bagianku mana bagianku? Tapi firman Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pakaian juga kasih satu. Di sini tidak ada pakaian satu. Mungkin ada yang selemah. Amin. Nah, ada di sini masih punya pakaian satu, jadi kasih satu. Ada yang pakai lebih dua, kasih aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Tuhan, berubah. Berikutnya kita lihat perubahan yang harus terjadi setiap hari. Yang pertama, yang tidak baik akan menjadi. Berikut, yang sudah baik akan semakin. Itu yang berubah. Baik saja kok biar lagi itu. Kemarin kayak itu juga kok aman-aman aja. Ada kan saya dengar? Iya ada Bapak Ibu Saudara. Nah, juara berapa kau? Juara 6. Jadilah tahun kemarin juga juara 6 kok. Jadilah dulu sini. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus berubah setiap hari bagi kita. Yang tidak akan menjadi baik, yang sudah baik akan semakin baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, jangan katakan engkau sudah berubah, jangan engkau sudah katakan aku sudah bangkit. Jangan katakan jemaat Victory kita sudah bangkit. Kalau tidak jemaat di sini tidak berubah, itu sudah enak duduk ini. Saya lihat tadi luas di sini. Wah, saya bilang sama kepala Victory ini luar biasa ini. Kepala Victory ini pernah dosen saya. Di STM juga masih mengajar saya. Gembala Pastori, dapat Victory, Bapak Pendeta Daniel Sawas. Dosen saya. Inilah berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar berubah pada sebelum. Sampai sekarang dia mengajar di situ. Saya bangga. Ternyata saya di sini aku jadi lebih mudah di sini. Bangga dong, akhirnya ada perubahan. Mereka tidak seperti dulu atau tidak sudah baik, tidak sudah baik. Tidak usah nambah lagi. Berikutnya ini perubahan gambarannya yang sederhana. Kan sering kita bilang dari kelompok dari bulan ke kelompok dari kelompok itu yang menjadi indah. Coba perhatikan bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi dulunya jelek. Makanya adalah berbaru, jangan pegang. Nanti kau kena disangka. Nama kamu akan merasa sakit. Setelah kelompok mulai dirubah, udah mulus, boleh dipegang. Tapi jangan dipencet. Gimana? Setelahnya dari oh dari bagus lagi indah. Berikutnya dikatakan lagi orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus di dalam Alkitab adalah orang-orang yang bersedia di bawah Tuhan
prinsipnya yang masih ada punya prinsip lama. Mulai hari ini katakan aku mau berubah, aku mau darah. Jangan sama, berubah. Saya kalau jalan-jalan ke suatu tempat gereja teman, saya lihat apa perubahannya, saya ingin seperti itu. Bukan berarti saya cemburu. Amin. Bukan cemburu. Bersaing sehat boleh. Jangan bersaing tidak sehat. Kalau kau bersaing tidak sehat itu dosa, kau bukan bangkit. Tetapi kau dipakai oleh si iblis, bukan Islam. Itu. Perhatikan, kenapa dia bisa? Saya enggak. Berarti saya masih kurang maksimal. Saya kurang sungguh-sungguh. Apakah dia makan nasi? Apakah saya makan nasi dia makan batu? Oh, tidak. Ada di sini yang makan batu? Enggak. Segala sesuatu Tuhan percayakan kepada kita. Sebenarnya bisa dijadikan Tuhan sudah ciptakan semua kebutuhan manusia dan diserahkan kepada manusia itu. Usahakanlah. Kalau ada yang malas, itu dirinya sendiri. Jadi kalau ada di sini yang tidak maju, yang tidak bangkit, jangan salahkan yang sudah maju, Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja Victory tidak maju-maju, dilewati gereja orang lain, periksa diri jemaat di depan ini. Mari jemaat Victory, periksa dirimu. Kenapa kita tidak maju-maju? Jangan salahkan pendeta. Pendeta berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apakah jemaat di sini berdoa buat pendetamu. Saya katakan sama jemaat, pernah kamu doakan saya? Pernah om. Kapan? Kalau aku mau makan. Jadi bukan itu. Doakan kepalamu selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bahkan berpuasa. Supaya apa? Supaya semua jemaat di tempat ini boleh berhasil, boleh sukses, dan tidak ada yang ketinggalan, dan semua maju bangkit semua Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya setelah saya menjadi gembala, saya pikir enak jadi gembala ini. Benar, apalagi ini tidak ada gajinya. Ngeri. Aku pulang kampung, pas ada pesta, aku pulang keluarga. Dari saya 10 juta, dari saya 20 juta, dari berapa? Aku sampai bingung itu. Aku sama gembala, pendeta aku gak duit. Aku bilang saya melayani pekerjaan Tuhan tidak diubah. Mulai mereka mengerti sampai bilang nanti kita bilang sekarang pikiran saya kan udah banyak gembala ya. Sini lagi tiga kali. Siapa yang lebih gemuk di antara kita? Ya kamu. Kamu punya duit, punya tapi enggak bisa makan enak. Sakit. Aku datang ke rumahnya ada tempe, aku tak makan tempe, aku makan ayam. Bisa ngomong sekali jadi pendeta katanya. Bukan sombong, kau nggak bisa makan ayam karena kau sakit, jadi kau jangan kau samakan dengan saya. Nanti saya jadi sakit sama seperti kau. Itu. Jemaat juga bilang jangan seperti itu jemaat di tempat ini. Janganlah kita ikut. Masih banyak gereja lagi yang masih terpuruk. Biar aja lah, udah benci kita ini. Ngapain kita capek-capek? Salah kau. Berubah, bangkit kau. Lihat perjuangan gembala di tempat ini. Lihat saudara-saudaramu. Gereja itu Bapak Ibu Saudara biasanya ada ini namanya ada kota diakonia. Dan dia punya ini biasa membantu jemaat yang ada yang sudah cacat, yang tidak mampu, yang sakit. Nah kalau kau jangan kau masuk surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Aku kaget waktu bersama. Aku lupa kita waktu itu ini pikiran aku. Ya kan? Saya doakan Tuhan ini tema kok ada semangat bangkit bersama. Kenapa mereka Tuhan?
Ini perlu jemaat Victory pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Perlu. Enak kalau kita punya tempat ibadah sendiri. Suka kita. Kami di sana kecil. Kami suka kami. Kalian ngatur. Karena suka kami. Mau kami cek warna-warni, terserah. Mau kami ibadah lama-lama, terserah. Kenapa? Pilihan. Jadi harus pas. Berikutnya, perhatikan definisi gereja. Jadi kita tahu gereja eklesia, amin. Ini artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan adalah selain gedung ini disebut gedung gereja, Bapak Ibu Saudara juga gerejanya Tuhan. Tubuh kita inilah gereja Tuhan. Kalau kita mau memberitakan firman Tuhan kepada orang lewat perbuatan, sikap, tingkah laku, karakter kita kepada orang, cukup orang masih bilang, oh dia sama kita itu, oh dia orang jujur kayak orang itu. Tapi kalau dibilang, nah dia orang Kristen kan, orang Kristen sama aja yang beda ini. Dia tak pernah jadi contoh kan? Buat apa? Gereja tiap minggu bersaksi, saya sudah kasih perpuluhan pada malam. Saya bantu bangunan gereja. Saya tidak jadi berkat. Sederhana Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang Kristen, pas ada hari Minggu, kayak orang pesta diajak, Kak, hari ini kita rewang. Datang ke rumah kita rewang. Jangan tinggalkan gereja, ngomong aja. Oh ya, terima kasih Pak, kami akan datang nanti setelah pulang gereja. Bulan depan ada orang pesta. Panggillah Bapak siapa itu dengan itu. Nanti kita panggil mereka lagi gereja. Ini kan minggu. Udah. Kau jadi berkat. Kalau kamu masih penting, panggil orang itu. Ini kan ada kamu pernah gereja, panggil aja lah. Bagaimana kalau saksi, Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Panggillah kan pernah di gereja. Enggak berkat Bapak Saudara, enggak berkat. Jadi kalau ini ada waktunya Tuhan 6 hari untuk bekerja, terserah kamu kerja siang malam. Tapi ingat Tuhanmu, hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada jemaat yang sudah saya sebut itu, dia bekerja terus hari ini juga terus bekerja, nggak ke gereja, marah-marah sendirinya. Teka juga gak mau dengar, marah-marah anaknya. Teka juga gak mau dengar. Utang semakin menumpuk, lubang bertambah banyak. Lalu saya datang ke rumahnya. Kapan kita beli mobil Pak? Utang bank begini, koperasi begini, arisan begini, belum selesai. Kalau tidak, minggu aja kita kerja terus. Mana hasilnya? Itu nggak tahu kemana. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Benar saya katakan ini sederhana tapi coba dipikirkan. Ini sederhana, tapi pikirkan sangat dalam. Saya ingin katakan gampang kita baca firman Tuhan ini. Bagi kita akan menjadi terang. Oh gampang, anak sekolah yang sudah tahu baca kayak itu masih bisa membaca, tapi dia tak ngerti apa maksud dan tujuannya. Dia tidak mengerti. Kita baca firman Tuhan, kita tahu cerita firman Tuhan, tetapi kita tidak dapat melakukannya sama aja itu nol, Bapak Ibu Saudara. Nol sama sekali. Berikutnya dikatakan di situ, ya, ini dia, ubah dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini perubahan itu harus diawali dari diri kita, bukan diri orang. Amin. Dari kita dulu, keluarga, lingkungan, masyarakat dan pemerintahan, bahkan bangsa dan dunia. Ya, itu. Coba berikutnya, ini dia. Keluargamu akan berubah, komunitasmu akan berubah, kotamu akan berubah, bangsamu akan berubah, dunia akan berubah. Kalau kita mau berubah. Tapi kalau kita tidak
ada kemajuan dalam diri kita, dalam diri keluarga kita. Kalau keluarga kita maju, kita akan dibuang. Orang kota bilang, tak kasih aku. Lalu sangkut, tak kasih aku. Tidak berguna. Begitu, kau tak berguna. Makanya orang Batak itu biasanya sama sekolah, itulah modal utama dari orang tua. Udah tamat SMA, ngapain kau di sini? Pergi ke rantau. Ini, cari duit. Kecuali dia masih sekolah, ya apa ada pekerjaan di situ. Nikah juga demikian. Kalau sudah berkeluarga, cukup 3 bulan di rumah bersama orang tua, tarik kontrakan. Kalau sudah berkeluarga, berdiri. Jangan minta keluarga. Apakah orang tuanya? Enggak. Itu diajak mandi supaya ada keluar. Buktinya kalau anak sakit, mama akan nangis. Kenapa kau sakit? Apa kau bawa apa? Beras, duit, ikan, pasti diubah. Tapi kalau sudah, jangan lama di rumah. Cari kontrakan di sana. Kalau sudah berkeluarga, mandiri. Bukan marah, bukan benci, bukan Bapak Ibu Saudara, sayang supaya dia tahu cari kehidupan yang lebih baik. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini saya katakan tadi, ubah dirimu sendiri dulu. Jangan lihat orang. Kau akan pindah, kau akan sakit hati, kau akan diri hati. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara. Itu yang utama. Berikutnya, ada 3 faktor terjadinya sebuah perubahan. Yang pertama, berubah karena Bapak Gemban. Kenapa? Aduh, kau sudah terbakar kamu semua isinya. Makanya kalau ada luka datang, hari itu ibadah. Tidak lama, aku akan berbicara. Kalau ada makan dulu, sudah tidak ada lagi yang akan dimakan di rumah. Kamu di rumah. Saya persoalan. Aku gak apa-apa pendeta. Suamiku tak kepada tak pulang-pulang. Tidak ada dikasih. Kalau udah saya itu adalah mana? Saya bisa dah. Giliran suaminya pergi. Ya kan? Kalau saya nanti memang aku terakhir. Aku keluarga mama saya berdua. Benar kan? Iya. Ada cerita Bapak Saudara perintisan saya jadi sama dengan Kabupaten Siluma. Di saya masuk di dalam dari buntuk itu Pak Ferdinand, sekretaris wilayah kota tahu. Pernah mereka juga satu keluarga orang semua orang seperti situ. Begitu saya datang ada orang sakit kepala. Oh, kenapa kepala aku sakit? Saya kasih obat diminum sembuh. Ada sakit pinggang. Oh, aduh, ini pinggangku entah kenapa sih terus. Saya kasih merah masih sembuh. Kan? Oh, pilih demam aku. Saya kasih dia obat sembuh. Lama-lama istrinya bilang, oh istriku katanya. Aku buka bidan, saya bilang. Bawa ke bidan. Bisa itu. Bukan salah mereka jadi kita adalah orang hebat. Memang kita hebat tidak mampu tapi masalah itu. Yang lain lagi sulit itu. Kita tidak bisa. Nah ini. Lalu saya ajarkan jemaat ini. Bu, kalau panen ingat buah sulung, ingat perpuluhan, ingat uang apa namanya persembahan kasih. Iya om. Nanam jagung begitu karena jagung ini bukan jagung rebus, begitu dipanen dijual kasih perpuluhan. Nanam padi begitu panen kasih perpuluhan. Dia baru pisang enggak dijual 5 sisir. Yang 1 sisir kan sisa apa kambung bagi 2. Dibagi 2 3. Yang bisa potong 2. Lah bu, ini kenapa saya potong? Kan tanggung dong 5 sisir
dua sisi potong, dua sisi dan aku satu sisi lagi kita bagi dua. Pas bagi dua ada tiga lagi katanya. Saya bagi satu, yang kedua saya potong, saya kasih sama om. Bukan begitu maksudnya, Bu. Benar, Bapak Ibu Saudara, orang Senawan ya, yang saya layani satu keluarga, miskin, biaya sekolahnya bukan dari sini. Tapi setelah kita mau melayani mereka, diangkat, dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Di situ mereka luar biasa. Berikutnya dikatakan di situ, berubah karena persoalan itu adalah Yunus. Coba berikutnya, Yunus Bapak Ibu Saudara. Yunus berubah karena persoalan. Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Ini namanya masalah. Disuruh kau gereja hari Minggu, kau cari duit, akhirnya lubang tambah banyak, bukan ditutupi. Masalah Bapak Ibu Saudara. Makanya dia dijatuhkan dari kapal dan dimakan. Saya mau tanya, banyak orang menerjemahkan Yunus dimakan ikan ini adalah hukuman. Benar tidak? Sebenarnya enggak. Justru Yunus dimakan ikan, dia selamat dari hantaman badai itu. Karena ada badai Yunus dibuang. Bapak Ibu Saudara, dia ditelan ikan dibawa, dia sedang dimuntahkan. Selamat dia. Kamu kita juga jemaat Tuhan. Kalau ada persoalan yang kau bilang ini hukuman Tuhan. Mengajak kita dewasa rohani, dewasa berpikir Bapak Ibu Saudara. Tidak semua masalah itu membawa kematian dan malah petaka Bapak Ibu Saudara. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan, ini dari Tuhan hukuman. Makanya kalau begini, sudahlah kita. Tuhan mau bilang, kau berpikir dulu, kau harus dewasa. Kalau gerejamu belum bisa sesuka hatimu di situ, cari akal, dukung kemalamu, bagaimana kita supaya bebas. Bukan berarti mungkin ada kita yang bisa bersaksi, jika kita tidak bisa berubah. Bukan. Tuhan ajak kita berubah dulu. Kalau ada masalah jangan ambil sampai keputusan, oh ini salah. Ingat itu. Berikutnya dikatakan Bapak Ibu Saudara, akhirnya Yunus berubah karena masalah. Jangan sebab para sejarah berubah karena masalah. Sebelum ada masalah berubahlah, bangkit Bapak Ibu Saudara. Berikutnya dikatakan di situ ada tiga faktor dari sebuah perubahan. Yang pertama, yang kedua tadi ini berubah karena ada orang yang berjumpa dengan Tuhan. Siapa contohnya? Paulus. Dulu dia orang yang paling benci sama Kristen, bunuh, penjarakan. Tapi sudah jadi hukuman dia berubah. Coba berikutnya. Ini dia kebutuhan. Ini ilustrasi Bapak Ibu, sederhana bukan? Tapi banyak fokus yang gambar. Masalah itu jangan kasih keluar. Sederhana. Tapi kita langsung hal kita masuk. Berikutnya Bapak Ibu Saudara dikatakan di situ. Yang ketiga adalah keputusan. Kalau kita tidak memiliki keputusan, jangan harap kau berubah. Keputusan ada di dalam tangan kita. Ambil keputusan. Kalau kau tidak mengambil keputusan, tidak akan ada kebangkitan dan perubahan dan kau tidak akan menjadi terang. Itu Bapak Ibu Saudara. Tergantung diri kita. Yang ngatur hidup kita adalah kita, bukan orang. Kalau kita berhasil, banyak kawan. Kalau kita susah, kawan banyak enggak? Banyak yang ini. Bukan yang mendukung. Mulai sekarang ambil keputusan. 2003 akan berubah. Berikutnya, Roma 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan itu, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba
kebenaran. Bapak Ibu Saudara adalah hamba kebenaran. Anak-anak Tuhan. Jadi lakukan, di mana pun, di pekerjaan, di rumah, di mana pun. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini khotbahnya agak panjang nih Bapak Ibu Saudara. Agak panjang ini. Mana berikutnya? Iya. Berubah cara keputusan itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Sakeus inilah yang menjadi pilihannya. Terus lanjut. Pertanyaannya, bagaimana berubah dengan yang benar? Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu oleh kemurahan Allah aku mendorong kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang persembahkan tubuhmu saudara. Datang ke gereja, ibadah kalian. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Lanjut. Ini termasuk dalam semua, amin. Dalam semua. Ini yang harus menjadi dulu setiap hari. Berubah karena firman Tuhan. Persembahkan tubuhmu. Berubah karena pilihan atau keputusan. Berubahlah oleh pembaruan. Jangan bikin orang mengasih kau kalau kamu tidak berubah. Berikutnya, Efesus 4 ayat 21-29. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama. Jangan saling ada istilah kata jangan ada dusta di antara kita. Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi janganlah beri kesempatan kepada sedikit lagi. Lanjut. Ini adalah firman Tuhan semua Bapak Ibu Saudara. Saya harap bisa dibaca. Lanjut. Perubahan yang harus terjadi setiap hari itu tadi, perubahan karena zaman Tuhan mendengar Dia, menerima pengajaran. Yang kedua, perubahan karena pilihan atau keputusan, tidak bohong, tidak mana, tidak mencuri, tidak cakap kotor. Kalau masih ada cakap kotor, berubah Bapak Ibu. Berikutnya, time for change. Saat untuk berubah. Amin. Terakhir. Mana yang terakhir ini? Belum berubah. Ini dia. 3M untuk berubah. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari hal yang kecil. Mulailah sekarang. Amin. Mau berubah? Mulai sekarang. Jadi teman-teman kita berkata bangkit bersama apa Bapak Ibu Saudara? Victory bangkit bersama Bapak Ibu Saudara. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Harus bangkit bersama. Kalau tidak bangkit, siapa yang bangkit kalau Bapak Ibu Saudara? Gereja lain. Bagaimana jadi berkat jadi terang Bapak Ibu Saudara? Jadi enggak ada di posisi yang tertenang. Tema yang diberikan dikatakan siswa Bapak Ibu Saudara. Dengan semangat Natal kita bangkit bersama untuk melayani sesama manusia. Jadi tidak hanya manusia, sesama manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak berpanjang lagi firman Tuhan ini. Kata biarlah ini membawa kita menjadi berubah di tahun 2023. Amin. Saya kembalikan kepada yang tugas